Salam sejahtera buat penonton tayangan video ini. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman saja tentang apa itu perbedaan putusan dalam perkara perdata, apa itu perbedaan putusan gugatannya ditolak dan putusan tentang gugatannya tidak dapat diterima. Ya, kalau secara umum kita memaknai arti kata itu sama saja sebetulnya kan, yaitu yang satu ditolak, yang satu tidak dapat diterima. Tetapi di dalam hukum itu mempunyai implikasi yang berbeda. Ya, misalnya kalau satu putusan dalam perkara perdata dinyatakan bahwa gugatan itu ditolak, berarti si penggugat boleh mengajukan banding. Demikian juga nanti setelah putusan itu di tingkatan banding selesai, katakanlah misalnya ditolak, dia bisa kasasi. Demikian juga setelah kasasi dia bisa PK. Setelah itu, setelah putusan itu selesai sampai di tingkat PK, nah kalau si penggugat tadi ingin mengajukan gugatan lagi ulang dari awal, gugatan yang sudah ditolak tadi, itu oleh hakim pengadilan nanti akan dinyatakan bahwa putusan itu putusan yang sudah pernah diputus, atau istilah hukumnya itu biasa kita sebut dengan nebis in idem. Ya, putusan yang nebis in idem. Akan tetapi kalau satu putusan perkara itu dinyatakan isi putusannya itu adalah tidak dapat diterima, atau dalam istilah lain adalah NO, maka nanti perkara ini setelah bergulir sampai ke Mahkamah Agung, bahkan sampai ke tingkat PK, sekalipun dia masih dinyatakan tetap tidak dapat diterima, dan dia bisa lagi ajukan ulang gugatannya dari awal. Ya, memang ini memang menjadi satu peradilan yang berbelit-belit ya. Satu peradilan yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Dan katakanlah kalau orang awam sulit mengerti ini. Kenapa? Seperti apa satu putusan perkara itu ditolak, seperti apa jenisnya satu putusan perkara itu tidak dapat diterima. Kami mungkin sedikit coba paparkan berdasarkan pengalaman kami selama di praktek. Biasanya kalau putusan itu ditolak, berarti secara prosedural formal gugatan itu sudah terpenuhi. Nah, nanti kami akan ceritakan lagi seperti apa gugatan prosedural formal itu ya. Tapi kira-kira sudah dipenuhinya. Formalitas gugatan itu sudah dipenuhinya. Hanya saja dalam pembuktian mungkin si penggugat kurang kuat, kurang mempunyai alat bukti, sehingga gugatannya ditolak. Ya, jadi ya katakanlah mulai dari bukti surat, bukti saksi gak kuat, maka gugatan ini ditolak. Tetapi secara formalitas prosedural itu sudah terpenuhi. Apa itu formalitas prosedural formalitasnya? Misalnya kalau satu gugatan itu harus memenuhi yang dinamakan dengan identitas para pihak. Saya ingat di tayangan video yang lalu saya ada juga sebutkan syarat-syarat mengajukan gugatan. Jadi biasanya kalau kita di awal-awal belajar hukum acara perdata, kita itu belajar tentang bagaimana menyusun surat gugatan. Nah, dalam tayangan ini saya coba sampaikan secara garis besar ada 3 hal yang harus dipenuhi dalam membuat satu surat gugatan. Yaitu yang pertama, identitas para pihak. Jadi kalau identitas para pihak ini tidak lengkap, inilah yang bisa mengakibatkan gugatan tadi tidak dapat diterima, NO. Jadi misalnya seharusnya tergugatnya misalnya 5 tergugat.
Tapi yang kita gugat hanya 3. Ini yang bisa membuat NO. Yang pertama. Yang kedua, mungkin alamatnya tidak jelas. Ya, alamat tergugatnya tidak jelas. Ini juga bisa membuat gugatan kita NO. Jadi di identitas para pihak ini kita perlu pahami dan perlu tahu di mana alamat-alamatnya dan siapa-siapa saja orang yang akan kita gugat. Itu dia di identitas para pihak. Lalu yang kedua, ada yang dinamakan dengan posita. Di dalam posita ini kita harus uraikan fakta-fakta apa yang terjadi yang harus kita tuangkan di dalam satu gugatan. Jadi fakta-fakta secara real yang dialami, lalu kemudian uraian-uraian hukum apa yang dilanggar, kira-kira gitu. Hukum apa yang dilanggar oleh tergugat, itulah yang kita cantumkan di dalam posita. Lalu bagian yang ketiga dari gugatan ada yang dinamakan dengan petitum. Petitum ini mungkin kalau bahasa Indonesianya adalah hal yang mau diputuskan, permintaan hal apa yang ingin diputuskan oleh hakim. Itulah yang kita muat di dalam petitum. Jadi misalnya kalau kita di dalam petitum itu dinyatakan bahwa kalau kita menggugat tentang tanah, misalnya terlebih dahulu kita nyatakan surat tanah yang kita punyai itu sah. Oleh karenanya tanah yang sedang kita gugat ini adalah milik kita. Lalu kemudian ada orang yang datang menempati tanah kita atau menguasai tanah kita, maka kita nyatakanlah itu sebagai perbuatan melawan hukum dan seterusnya. Sampai nanti ada tentang mohon diletakkan sita jaminan, kemudian ada mungkin tentang ganti rugi. Nah, ini yang harus dipenuhi yang dinamakan dengan prosedural formal tadi. Nah, kalau ini tidak dipenuhi, inilah yang mengakibatkan gugatan tadi tidak dapat diterima atau NO. Nah, jadi saya harap kita sekarang bisa punya pemahaman. Meskipun memang ini sangat teknis ya, bagi orang-orang praktek yang biasanya tahu, tapi maksud saya paling tidak masyarakat supaya bisa memahami sedikit. Jadi kalau gugatan yang dinamakan ditolak, dia tidak bisa lagi diajukan gugatan tentang perkara itu karena tidak boleh diputus dalam perkara yang sama. Dua gugatan dalam perkara hal yang sama, gitu. Nah, tetapi kalau NO tidak dapat diterima itu bisa diajukan gugatan ulang dari awal. Nah, ini memang kadang-kadang bagi seorang praktisi atau bagi orang yang mengerti hukum, kadang-kadang celah-celah ini memang bisa dimanfaatkan juga untuk mempermainkan hukum. Sebagai contoh misalnya begini, kalau seseorang dia sudah menguasai tanah itu, maka kadang-kadang dia menggugat dan sengaja gugatannya dibuat NO, dan gugatan yang NO ini terus bergulir sampai ke tingkat PK, ya, sampai ke tingkatan tingkat 4 PN, PT, MA, PK. Lalu setelah putus dari PK, dia masih bisa lagi mengajukan gugatan ulang, digugat lagi dari awal. Nah, ini yang menurut kami juga yang bisa membuat peradilan itu berjalan begitu lama. Nah, jadi semoga ya para penguasa yang berhak untuk merubah atau untuk membuat hukum acara yang baru mungkin bisa menjadi masukan ini untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Selamat sore.